Ini 10 menit sebelum buka puasa di Sukuhui negeri Tiongkok. Gara-garanya dia merasa sudah memakan daging babi di restoran. Jadi rumah makan yang konon katanya muslim itu hanya memberi keterangan saja di situ ini makanan halal atau haram. Artinya kurang lebih halal bihalal dan mengucapkan selamat bulan puasa kepada para muslim. Dalam wawancara dengan Rujicha, Muslim pengurus dari jemaah masjid ini menyebut nama Bung Karno dan juga Presiden Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Ini adalah bukti bahwa zaman Orde Lama dahulu pernah ada kerjasama Indonesia dengan Cina. Dia menjelaskan cara bersalaman pengaruh agama-agama. Tapi Rudi menyebutnya bahwa bersalaman seperti Pak Jokowi sebagai budaya tradisi di Indonesia. Tapi bagi Muslim di Tiongkok menurut pengurus masjid ini, merasa antipati dengan cara gestur salam seperti itu. Mari kita apresiasi penjelasan pengurus masjid ini. Dia memperagakan gestur salam model orang Muslim dengan tangan di atas hati, sebagai tata krama Arab Muslim. Rudi mengatakan gestur saat bersalaman beda-beda di setiap tempat. Pengurus masjid di Sukuhui ini juga menjelaskan tentang peci di Indonesia yang berbentuk perahu karena penyebar Islam ke lokasi itu berlayar menggunakan perahu. Rudi Chen ini merupakan orang Indonesia keturunan Tiongkok yang sekarang tinggal di Beijing. Makanya pengurus masjid di Sukuhui ini bertanya, kok bahasa Mandarin Anda bagus sekali? Begitu. Ya wajarlah orang sana gitu kan. Nah, tetapi di sini ditanya juga ketika Pak Jokowi datang ke masjid itu dan masuk ke dalam masjid, kok salamannya seperti ini? Menurut pengelola masjid tersebut, salaman seperti ini itu adalah pengaruh ajaran Buddha. Untuk orang Timur Tengah yang mayoritas Muslim atau penyebar ajaran Islam, itu salamannya dari hati. Jadi tangannya di hati. Gini, gitu. Menurut versi pengelola masjid tersebut. Tetapi Rudi sebagai orang keturunan Cina yang merasa menjadi warga Indonesia itu mengatakan ini adalah budaya kami, budaya negara Indonesia. Masyarakatnya kalau salaman begini. Pengurus masjid juga mengatakan di Malaysia juga sama. Kalau salaman gesturnya seperti ini. Dan itu sebenarnya ajaran Buddha. Begitu kira-kira. Banyak contoh-contoh lain yang bisa kita ambil hikmah dari liputan Rudi ini. Di antaranya ternyata di sana sebelum buka puasa, 10 menit atau 20 menit sebelumnya, memasang meja di depan masjid, menyediakan makanan-makanan khas negeri Tiongkok, kemudian pasang spanduk dengan tulisan seperti di awal video ini tadi dijelaskan, begitu bunyi spanduknya itu. Yang paling unik ternyata sebelum buka puasa, pemuka agama berdiri di tengah-tengah, berjejer kiri kanan itu para sesepuh-sesepuh, kemudian yang lain berdiri berhadapan melingkar begitu. Untuk kaum bapak-bapak berbeda dengan kaum ibu-ibu lingkarannya. Apa yang dijelaskan di situ? Nah, kali ini dia menjelaskan tentang bab suci atau bab bersih-bersih. Bagaimana cara mandi besar, cara wudhu, kalau tidak ada air itu bagaimana cara tayamum, dan masih banyak dijelaskan sampai adzan maghrib tiba. Itulah barangkali sekilas ternyata hidup berkerumun
berjamaah sholat itu tidak dilarang di negeri Cina. Sementara di Hui People School yang pernah saya kunjungi, salat Jumat boleh, tetapi tidak boleh bergerombol dalam jumlah banyak, tetapi salatnya perseorangan begitu. Padahal salat Jumat itu harus berjamaah. Permasalahannya seperti di Uighur. Takutnya digunakan sebagai kendaraan berpolitik. Ketika berkerumun dalam jumlah banyak, beresiko untuk keamanan negara. Itulah kurang lebih. Makanya negara-negara yang mayoritas muslim banyak yang mengkritisi tentang kebijakan Tiongkok itu karena suku Uighur begitu banyak yang jadi korban gara-gara masalah itu. Sehingga disebutkan bahwa Tiongkok seolah-olah anti-Islam. Padahal peristiwa di Israel sendiri sekarang ini kan kita tahu yang namanya Palestina itu diantaranya diperkuat barisannya atas dasar kemanusiaan tentunya dari Tiongkok. Amerika memihak kepada negara lawan dari Palestina tersebut. Tetapi Cina tampil begitu perkasa. Oleh sebab itu barangkali hubungan kekerabatan harus diperbaiki. Jangan sampai negara itu merasa terancam. Selagi memang itu untuk kebaikan bersama, mengapa tidak untuk duduk berdampingan? Oke, salah satu contoh yang paling menarik di Hui People School yang tadi saya ceritakan, mengapa ada aturan-aturan seperti itu, sementara di Masjid Hui yang sekarang kita tonton ini salat berjamaah walaupun di situ tampak mempergunakan kaos kaki ya. Padahal kalau kita pergi ke Tanah Suci ke Mekah, salat itu tidak ada yang pakai kaos kaki kalau tidak salah. Saya amati ya kaos kakinya dilepas karena dipakai untuk wudhu. Nah, sementara di suku Hui ini tadi kita lihat rata-rata salatnya itu mempergunakan kaos kaki. Hanya satu orang yang paling belakang tidak mempergunakan kaos kaki. Nah, begitu juga ketika buka bersama di suku Hui itu, laki dan perempuan membentuk lingkarannya berbeda. Lingkaran laki-laki dan lingkaran perempuan ketika buka bersama begitu, tadi hanya diunjukkan saja. Nah, hal ini juga seperti halnya budaya Islam di Indonesia. Kita lihat ini adalah peristiwa Lebaran di Ngentak, Bantul, Yogyakarta, 15 tahun yang lampau. Suasana salam-salaman antara kaum ibu dan kaum bapak di satu lokasi, tetapi lingkarannya berbeda. Berarti sama di seluruh dunia ya, budaya Islam begitu bentuknya. Adapun cara bersalaman dikritisi oleh pengurus masjid suku bangsa Hui ini bahwa salaman di Indonesia itu bukan salaman Islam, tapi itu adalah salaman budaya Buddha, di mana orang Buddha kan kalau menyembah sesembahannya mempergunakan tangan seperti ini. Nah, di Indonesia dan di Malaysia itu salaman kok seperti ini. Itu menurut beliau itu adalah bukan budaya Muslim. Budaya Muslim untuk gesturnya tangan disimpan di dada sebelah kanan ke kiri, gini, kemudian tangan sebelah. Itulah salah satu cara menghormati orang lain ketika bertemu. Barangkali ini sebagai bahan gambaran saja, ternyata umat Islam di Cina itu lebih beradab, lebih dekat ajarannya dengan ajaran Islam yang ada di Timur Tengah ketimbang yang ada di Indonesia pada bagian-bagian tertentu, tidak semuanya tentu ya. Demikian barangkali kita saksikan berikutnya. Cara bersalaman, bentuk peci, hanyalah keragaman budaya. Yang utama itu, mencari makanan halal adalah salah satu kendala yang dipusingkan oleh umat Muslim saat berwisata ke Tiongkok. Sebenarnya, menemukan makanan halal di Tiongkok tidak sesulit yang dibayangkan. Ada kendala. Jika kita mengetahui kantong-kantong domisili kaum Muslim di lokasi ini.
pada minum gitu. Tiongkok itu, populasi muslimnya lebih dari 23 juta jiwa. Jati Tiongkok memiliki lebih banyak pengikut Islam ketimbang negara-negara Arab. Alhasil, sebagian kuliner Tiongkok dipengaruhi oleh budaya Islam dan berkembang ke arah yang tidak kita sadari sebelumnya. Maka jika kita buka restoran berlabel halal berarti bisa dimasuki semua umat beragama. Sedang, jika tidak ada label halal, alat masaknya bisa bercampur dengan minyak babi. Maka bisnis produk makanan halal sesungguhnya bisa jadi lapangan bisnis yang menggiurkan. Mengapa tidak kita coba? Mari kita saksikan dulu lingkungan masjid di suku bangsa Hui yang mayoritas muslim ini. Ini adalah perjalanan Rudy Chen bersama mahasiswi Indonesia yang ada di negeri tersebut. Tampaknya Rudy Chen ini memiliki misi kenegarawanan ya, karena Indonesia sekarang kan dengan Cina tampaknya kerjasamanya begitu lengket. Maka munculnya video ini diduga ada hubungannya dengan nilai-nilai politik supaya orang Indonesia bisa terbuka. Jangan sampai suku bangsa Uighur yang begitu menderita dianggap sama. Ternyata di suku bangsa Hui perlakuannya berbeda. Dan tampaknya berbenturan juga dengan pengalaman penulis atau admin pada saat pergi ke Tiongkok 15 tahun yang lampau. Mari kita saksikan dulu dan kita bandingkan dengan suasana yang ada di suku bangsa Hui. Salat di Guangzhou ternyata berada di pemakaman umum yang tidak boleh dibangun. Di samping itu, di pintu gerbangnya itu dijaga oleh tentara dengan persenjataan lengkap, dikalungkan dengan peluru-peluru tajam, tetapi tidak digunakan untuk tembak-menembak ya. Tetapi penjaganya memang di pintu gerbang itu begitu sigap. Mari kita saksikan dulu, ini adalah suasana salat di Guangzhou bandingkan dengan suasana di masjid suku bangsa Hui berikut ini. Jumat di sebuah pekuburan di Guangzhou, sebuah kota kecil di negeri Cina. Masjid ini sudah ratusan tahun, tetapi tidak diperkenankan untuk dibangun karena kekuasaan negeri komunis. Suasana salat Jumat di pemakaman umum. Pengalaman admin 15 tahun yang lampau sangat kontras dengan suasana di masjid suku bangsa Hui di awal video ini. Mungkinkah video itu merupakan propaganda? Atau mungkin juga kebijakan di Tiongkok tentang salat Jumat di pemakaman ini sudah berubah? Karena realita politik tahun 2024 terkini di Palestina, kapal perang milik Cina punya peranan penting. Beda dengan Amerika. 这里每天都会有开斋饭是吗？对，有反正有。 Tampaknya Rudy Chen ini bukan pemeluk agama Islam, tapi diperkenankan untuk meliput suasana di Masjid Hui ini. Terbukti ketika ikut buka bersama tidak membacakan basmalah. Di samping itu juga ketika sholat berjamaah, Rudy Chen ini meliput orang yang sedang sholat, berarti dia tidak melakukan sholat berjamaah. Atau mungkin saja kalau dia muslim sholat berjamaahnya belakangan. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran bahwa Rudy Chen ini cukup mewakili tentang toleransi beragama di negeri Cina tersebut. Dan video karya Rudy Chen ini membuka wawasan baru, sangat kontras dengan peristiwa salat Jumat di Taman Guangzhou, di mana pemakaman umum yang tanpa atap digunakan untuk salat berjamaah di bawah pengawalan tentara dengan senjata lengkap. Peluru-peluru tajam menggelayut
di leher prajurit yang berdiri tegak di pintu gerbang pemakaman umum tersebut. Ini adalah pengalaman langsung admin 15 tahun yang lampau ketika datang di Guangzhou untuk studi banding RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada saat itu. Para pejabat di kota, kabupaten, seluruh Indonesia yang memiliki sekolah RSBI pada saat itu, ada yang pergi tugas ke RRC, ada juga yang ke Turki untuk menggali atau membanding-bandingkan pendidikan yang terbaik layak ditiru oleh Indonesia. Di Guangzhou, sebuah kota kecil di negeri Cina, masjid ini sudah ratusan tahun tetapi tidak diperkenankan untuk dibangun karena kekuasaan negeri komunis. Pertama kali buka di sini gimana rasanya? Ada yang berbeda nggak? Mirip sih, hampir mirip sih. Cuma makanannya kali yang beda, makanannya khas Cina. Iya. Kalau yang lain dari itu sama? Sama lah. Sama juga ya? Tapi nggak pakai nasi. Iya, nggak ada nasi. Berarti makanannya itu ya yang beda ya? Kalau di Indonesia lagi war takjil tuh semuanya. Di sini kita war apa nih? War juga tadi. Yang ibu-ibu. War juga. Ya ibu-ibu tadi. Padus. Bener lagi. Iya. Asuraut. Pas udah bunyi itu belnya tuh kering, semuanya udah mulai war juga ya. Dalam sebuah tulisan Rudi Sein terungkap sebagai berikut, seperti dimanapun di dunia ini, restoran muslim di Tiongkok mengedepankan standar halal. Biasanya, restoran halal wajib mendapatkan sertifikasi halal dari Komisi Urusan Etnis dan Agama. Tidak ada menu babi dan alkohol yang disajikan. Dan daging-daging yang dihidangkan berasal dari hewan yang disembelih sesuai prosedur Islam. Tentu saja saya mengalami situasi yang berbeda. Apa itu? Admin pernah mengalami situasi tidak nyaman. Ketua rombongan saat salat tidak mau jati imam. Dia berbisik, gara-gara tadi yang kita makan itu, dalam tulisan yang ada itu artinya daging babi. Kami semua melongo dan bingung, karena semua anggota wisata tidak paham artinya dalam tulisan bercampur bahasa Mandarin. Itu pun baru satu kasus saja. Perut kok babat? Babat bagian perut. Ini orang Padang nggak sih? Masa babat nggak tahu? Padahal dari Padang loh. Masih dalam lanjutan tulisan Rudi Sein, sebut saja kuliner khas etnis Hui yang merupakan etnis minoritas yang menganut agama Islam di Tiongkok. Etnis Hui umumnya berbasis di Provinsi Ningxi dan menyebar di Provinsi Gansu, Qinghai, Xinjiang, dan Tibet amat menyukai mie daging sapi dan domba. Masakan mereka disebut Qingxiar, yang berarti kebenaran murni, yang juga dapat diartikan sebagai halal. Dalam bahasa Mandarin, kata Qing juga sebuah homofor bagi warna biru kehijauan, sehingga biasanya restoran-restoran halal di Tiongkok memiliki papan nama dengan warna itu, yang berarti makanan yang mereka sajikan halal. Rudi Chan menuliskan, saya mengunjungi sebuah restoran halal di Beijing yang khusus menjual mie daging sapi. Restoran ini dikelola langsung oleh Muslim Hui, yang aslinya berasal dari Hezhou, sebuah kota di Provinsi Gansu, Tiongkok. Logo Qingxing atau halal terpampang jelas di papan nama restoran. Pelayan yang dipekerjakan di restoran ini semuanya merupakan Muslim Hui, di mana pelayan wanita berjihab dan pelayan pria memakai kopiah berwarna putih. Dekorasi interior restoran ini dipengaruhi oleh unsur-unsur Islam hiasan berbentuk kubah masjid, dinding yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran yang paling berkesan. Di restoran Muslim Tiongkok, admin pernah melihat ada restoran yang memasang foto Agim bersorban. Dipasang di dinding dalam ukuran besar, kira-kira berukuran 2 x 3 meter. Produk Indonesia
tak ketinggalan juga ada pasar makanan dan atraksi budaya Indonesia. Nah, sekarang aku dalam perjalanan menuju KBRI Beijing. Cukup mudah ya untuk dijangkau. Aku naiknya kereta api bawah tanah atau subway. Cuaca hari ini cukup cerah, guys. Di Cina pada saat itu mau sholat berjamaah, tapi tidak ada satu orang pun yang mau jadi imam. Padahal biasanya pada senang kalau diminta untuk jadi imam. Tiba-tiba orang yang biasa menjadi imam itu bisik-bisik, "Maaf, tadi saya di rumah makan ragu." Karena apa? Di situ ada tulisan jib, konon katanya itu artinya babi. Jadi dia tidak mau jadi imam gara-garanya dia merasa sudah memakan daging babi di restoran. Jadi rumah makan yang konon katanya muslim itu hanya memberi keterangan saja di situ ini makanan halal atau haram dengan menyebutkan nama-nama yang mengandung unsur babi. Itu barangkali pengalaman pahit dan itu pun hanya ada satu restoran yang pernah saya masuki.